Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita akan memulai ibadah doa pagi dengan menaikkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik.
Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan dengan segala keberadaan kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesehatan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami nikmati pada hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan. Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sejuk, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan antusias yang baru ya Bapa. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sungguh membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hampa Tuhan. Jiwa kami kering kerontang Tuhan. Dan kami perlu diisi dengan kasih-Mu ya Bapa. Dengan kebaikan-Mu, dengan anugerah-Mu ya Bapa. Sehingga kehidupan yang akan kami jalani dapat kami lalui dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan ya Bapa. Itulah yang kami rindukan dan kami harapkan. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup dan yang baik, biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami boleh dipulihkan, kami boleh disegarkan, kami boleh menerima kekuatan yang baru yang daripada Engkau ya Bapa. Boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, baik makan, minum, pakai, dan lainnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan suara-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengerti dan memahami akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Allah yang baik, biarlah pada pagi hari ini menjadi satu titik di mana kami dapat terus-menerus hidup di dalam pertobatan, terus-menerus hidup di dalam kekudusan, bahkan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami dilahirkan menjadi ciptaan yang baru, di mana kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini berfirman-Lah kepada kami Tuhan. Sebelumnya ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kami Bapa. Baik hati kami,
baik pikiran kami maupun tingkah laku kami yang sering tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi sucikan dan kuduskan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Roh Kudus-Mu boleh bekerja di dalam hati kami masing-masing. Membimbing, menguasai, menuntun kami kepada jalan kebenaran, ya Bapa. Biarlah kemurahan, kebajikan boleh senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kepada kitab Keluaran pasal 30. Kitab Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai dengan 38. Satu orang membacanya 8 ayat 8 ayat. Mulai dari bab ini, silakan. Mengenal mezbah pembakaran ukupan. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penangka. Sehasta panahnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua rusuknya harus kau buat gelang itu. Pada kedua bidang biasanya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penangga dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup perdamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kaum turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan perdamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada ulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu.
Inilah yang harus kau persembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbangnya menurut sikal kudus. Sikal ini 20 kira beratnya. Setelah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dari orang miskin. Janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikap itu pada waktu dipersembahkan khusus itu untuk kepada Tuhan untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang perdamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kamu sekalian. Mengenai bencana pembasuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga. Untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruh air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air daripadanya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. 21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Mengenai minyak urapan yang kudus, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cemat, seperti buatan seorang tukang campur rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau putuskan semua sehingga menjadi kudus. Setiap orang yang pernah kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun
dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam begitu. Dan kepada orang Israel, haruslah kau buatkan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah meniru dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah menjadi minyak yang semacam itu atau yang membumbunya pada badan orang awam harusnya dilenyapkan. Dengan demikian dengan dari bangsa antara bangsanya mengenal ukupan yang kudus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian waktu kita kemah, bukan secara samalah wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyak. Semua ini harusnya kau buat menjadi ukuran suatu campuran rempah-rempah buatan seorang tukang campur rempah digarami murid-murid sebagai dari ukuran ukuran itu seharusnya kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabu duduk di dalam kemah pertemuan di mana aku akan bertemu dengan engkau. Orang itu maha kudus bagimu, dan dalam ukupan yang harus kau buat menurut campurannya seperti itu. Juga janganlah kau membuat bagi Tuhan sendiri, itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk minyak banyak, kaum yang harusnya dilenyapkan di antara bangsa-bangsa. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita telah membaca di pasal yang ke-30 mengenai bagaimana berkakas-berkakas yang ada di dalam kemah suci, ya. Dan di kemah suci itu ada di sini mengenai mezbah pembakaran ukupan. Jadi bagaimana di sini mezbah pembakaran ukupan, ya. Saya akan bacakan di dalam ayat 1. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penangga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang bawah, bidang sisinya, sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya. Pada kedua tusuknya haruslah kau buat gelang itu pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penangga, dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu
di depan bibir penutup tabut hukum, di depan tutup perdamaian yang di atas roh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian. Juga korban curahan janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan perdamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penebus dosa. Pembawa perdamaian haruslah sekali setahun mengadakan perdamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Ya. Di sini kita melihat bagaimana mezbah pembakaran ukupan, ya. Jadi kalau kita melihat ini ada di ruang maha kudus, ya. Dan ini bagaimana mempersembahkan korban, ya, korban keselamatan, korban pendamaian. Nah, sangat menarik, ya. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan masuk, orang-orang yang terdaftar itu yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dari orang miskin. Janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu persembahan. Persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang perdamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kamu sekalian. Mengenai bejana pembasuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga. Untuk pembasuhan dan kau tempatkan itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruh air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kakinya dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar kurban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Kemudian ada mengenai minyak ukupan yang kudus, mengenai ukupan yang kudus. Nah, ini semuanya adalah perkakas-perkakas yang ada di dalam kemah suci, ya. Jadi kemah suci itu merupakan
lambang di mana Allah mau hadir, mau tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita melihat ya keunikan-keunikan di dalamnya kalau kita belajar tentang kemah suci ya. Ada 3 bagian, baik pelataran, baik ruang Maha Kudus, baik ruang kudus maupun ruang Maha Kudus. Nah di pelataran inilah ya, ada yang namanya mezbah korban bakaran, ada yang namanya bejana pembasuhan, ya, itu di pelataran. Masuk ruang kudus ada meja roti sajian, ada kandil mas, yang lampu yang menyala, kemudian ada juga mezbah dupa. Ya. Kemudian masuk ke ruang Maha Kudus ada tabut Tuhan, ada lambang kehadiran Allah. Dan itu memang semuanya diperintahkan Allah untuk dibuat oleh bangsa Israel. Dan itu juga semuanya ada makna-makna tersendiri ya. Bagaimana Tuhan itu memerintahkan itu bukan tanpa rancangan, bahkan itu adalah wujud gambar contoh yang ada di surga kalau dalam kitab Ibrani dikatakan. Jadi kita boleh melihat bagaimana ya, kemah suci yaitu tempat lambang Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Ya, di pasal 30 ini cukup membuat kita sedikit memahami bagaimana hal-hal yang harus dikerjakan, hal-hal yang harus dilakukan, baik itu mengenai mezbah pembakaran ukuran, ya, baik persembahan khusus kepada waktu pendaftaran anak Israel, ya, baik juga bejana pembasuhan, baik juga minyak urapan yang kudus, bahkan dikatakan juga mengenai ukuran yang kudus. Ya. Di sini kalau kita belajar dari kisah ini ada sedikit pertanyaan juga di dalam kita mempelajari pasal 30 dari ayat 22 sampai ayat yang terakhir. Di sini ada satu pertanyaan, siapa sih di sini yang dipilih melayani sebagai imam Israel? Ya. Nah, ternyata kalau kita melihat di ayat yang ke-30 di sini dikatakan bahwa mulai dari 29, haruslah kau kuduskan semuanya sehingga menjadi maha kudus, setiap orang yang kenal kepadanya akan menjadi kudus. Ya. Di ayat yang ke-30 dikatakan engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi di pasal ini menjelaskan bahwa imam-imamnya Allah, imam-imam Israel pada waktu itu yang dipilih adalah Imam Harun dan anak-anaknya, itu harus diurapi, ya, dan mereka lah yang dikuduskan dan yang memegang jabatan imam bagi Allah turun-temurun. Ya, nah di sini kalau kita lihat ayat ini teringat bahwa ada satu mindset bahwa kehidupan hamba Tuhan itu satu keluarganya ya untuk Tuhan. Makanya ketika didoakan ya semua keluarganya juga didoakan supaya apa? Mendukung kepelayanan orang tuanya, ya kan? Sehingga ada satu paket, satu tujuan, satu visi, satu misi, tidak terpecah belah, ya kan? Sehingga saling memahami,
saling mendukung. Dan ini yang sering terjadi, yang sering dikerjakan oleh gereja-gereja yang berpatokan kepada Imam Harun, ya kan. Jadi pada Imam Harun ketika didoakan semua anak-anak itu didoakan, ya, semua anak didoakan dan diurapi, hingga bahkan ada yang diminyai juga, ya. Bukan masalah teknisnya, tetapi urapannya, doa, kekudusannya itu yang diberikan dalam sebuah pelayanan. Nah di sini kalau kita melihat di pasal 30 ayat 22 sampai 30 sampai 38 ini ada satu cara bagaimana pemakaian minyak zaitun dan dupa di dalam upacara penapisan, ya, di sini. Di ayat 31 ini dikatakan, dan kepada orang-orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Nah ini bagaimana menggunakan minyak, ya kan? Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dikeluarkan dari antara bangsa-bangsa. Jadi di sini ada tata cara bagaimana mempergunakan minyak, ya, bagaimana di dalam pemakaian minyak zaitun itu dan dupa sebagai upacara penapisan tidak sembarangan, ya. Nah di sini ada satu rempah-rempah pilihan dari minyak zaitun yang menjadikan kudus bagi Allah, ya, yaitu apa? Mur, ya, campurannya itu mur tetesan, kemudian ada kayu manis, kayu teja. Nah di sini merupakan satu rempah-rempah dan wangian yang sebagai minyak urapan. Nah demikian juga ada satu minyak, dan campuran rempah-rempah ini dipakai untuk menguduskan benda-benda kemah suci, ya kan? Untuk juga para imam, ya, mentapiskan para imam. Dan di sini penggunaan minyak ini berarti kudus, ya. Nah, artinya apa? Karena kudus ini dipisahkan. Nah, kalau kita melihat di sini biasanya memiliki satu tujuan khusus atau satu fungsi untuk dipersembahkan kepada alam minyak urapan ini, ya. Pemakaian minyak ini tidak sembarangan, karena kita itu ada yang mempercayai minyak zaitun seperti ini, ya, gitu. Nah di dalam pemakaian minyak ini sebenarnya memiliki makna yang kudus, ya, dan memiliki satu tujuan persembahan kepada Allah. Jadi tidak sembarangan ketika kita memaknai minyak zaitun, minyak urapan, ya kan. Nah, sehingga kita dengan mempercayai minyak itu, tetapi tidak mempercayai kuasa Tuhan. Di situ. Padahal minyak itu memiliki makna kudus, ya. Kudus artinya dipisahkan, artinya yang menjadikan kudus itu siapa? Nah, terkadang juga ada satu mindset bahwa mungkin ini agak sedikit, tapi ini berkesinambungan, ya. Ada orang yang datang kepada Tuhan itu bukan kepada Tuhan sebenarnya, hanya kepada minyaknya, ya, hanya kepada perjamuan kudusnya, ya kan.
Nah, hari-hari lain itu tidak penting. Yang penting itu perjuangan kudus dan ada minyak urapannya, gitu kan. Jadi tidak mensakarakan lagi, tidak mengkuduskan Tuhan lagi melalui minyaknya, melalui perjamuan kudusnya. Tetapi di sini sudah memilah-milah, ya, bahwa yang kudus itu hanya minyaknya, hanya perjamuan kudusnya, roti dan anggurnya. Hari lain tidak. Padahal kalau kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua hari juga kita akan buat baik. Semua ibadah itu baik. Kalau kita beribadah, datang beribadah, hanya bilang-bilang, ya berarti kita juga memilah-milah kebaikan Tuhan, ya kan, memilah-milah karya Allah, ya, tidak menikmati karya Allah di dalam keseharian. Nah, di sini. Nah, kembali kalau kita berbicara mengenai kekudusan daripada minyak dan campuran pembahasan itu, mari kita fokus bukan kepada bendanya, ya, tetapi kepada sang pemilik bendanya. Ya. Itu menjadi kudus karena apa? Ya karena Allah, supaya jemaat umat Tuhan itu menyadari bahwa peralatan yang dipakai itu tidak sembarangan, ya. Tidak sembarangan dialokasikan, tidak sembarangan dimaknai, ya kan. Jadi saking kudusnya itu bareng ini, mari kita mengkuduskan Allah di dalam setiap sarana yang Tuhan pakai. Nah, ini minyak urapan ini kan yang dipakai Tuhan sebagai sarana untuk menghabiskan imam, juga mengkuduskan benda-benda, ya, di dalam tema suci, ya. Kalau kita melihat kembali di ayat 34 sampai 36, di sini ada wangian, ya. Wangian ini berasal dari kemenyan yang tulen, ya kan. Nah, di sini juga ada tabudikum. Nah, wangi-wangian ini yang berasal dari getah rasa malak. Nah, ini adalah getah seperti susu dari akar. Jadi getah yang putih, ya, yang putih itu kalau dikatakan getah rasa malak itu getah dari yang warna putih dari akar tanaman seperti wortel, ya, yang banyak ditemui di Persia dan Syria pada waktu itu, ya. Dan kemenyan ini berasal dari bahan yang berwarna putih yang dan lengket dari pohon-pohon tertentu yang berasal dari timur di dekatnya, ya, dekat daerah itu. Nah, dan kemenyan ini biasanya ditumbuk menjadi bubuk yang jika dibakar itu mengeluarkan bau yang khas, ya. Nah, inilah sarana yang dipakai, campuran yang dipakai sebagai minyak urapan. Bahan-bahannya tidak sembarangan, ya kan? Tapi bahan-bahannya itu super, ya kan? Super dan yang terbaik, ya. Di sini satu pelajaran yang kita dapatkan di sini bahwa ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan, ya yang terbaik yang ada di dalam diri kita, ya kan? Jangan yang sisa, ya kan? Jangan yang sisa atau jangan yang bekas, ya kan? Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini belajar memberi yang terbaik, ya. Dan ketika kita memberi yang terbaik, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan menghargai segala kebaikan kita. Amin. Ya,
terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dan kita akan memasuki pokok doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara, yang juga kita doakan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Jepara. Kita juga berdoa untuk gereja, kita doakan untuk jemaat, hamba Tuhan, majelis, ketua komisi, atau komisi perempuan, atau komisi, atau umum, atau sekolah minggu, kita doakan. Begitu juga kita doakan untuk perkumpulan gereja, renovasi dan perbaikan. Kita juga doakan untuk rumah pastori di Sengon, juga TK Pemerdi Luhur, kita doakan. Juga kita doakan juga untuk perkumpulan jemaat di tempat ini, ya. Perkumpulannya masing-masing kita juga berdoa, dan juga hari yang akan kita jalani kita juga doakan. Sinode juga kita doakan, ya. Begitu juga pembangunan kantor sinode juga kita doakan, juga untuk gereja-gereja Tuhan, sekolah-sekolah tinggi juga kita juga doakan, untuk hamba-hamba Tuhan, ya. Kita doakan apa yang kita ingat, apa yang Tuhan taruh di dalam hati, dan kita diberikan beban untuk mendoakan, kita doakan semuanya, ya. Baik, kita sebelum berdoa akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian mujizat itu nyata.
sangat mungkin bagimu. Tak berdaya kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Namun kamu ya Tuhan, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Tak berdaya kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan tanpa kekuatan, namun kamu ya Tuhan, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami, dan kami mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Baik hari-hari yang akan kami jalani saat ini, baik siang, baik pagi maupun malam, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, berikanlah kami kesehatan yang sempurna. Jauhkanlah kami dari berbagai macam sakit penyakit, dan lindungi kami dari berbagai macam kuasa-kuasa kegelapan. Dan biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan kami, keperluan kami, untuk kami menjalani kehidupan, Tuhan senantiasa memberkati dengan berkat-berkat yang mengalir di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga kami dengan damai sejahtera, sukacitamu ya Bapa. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami serahkan keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga keluarga dari saudara-saudara kami, baik yang ada di Kediri maupun yang ada di Bandung. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami tidak henti-hentinya pada saat ini berdoa untuk gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Kami merindukan Tuhan, gerejamu di tempat ini menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Gereja yang bertumbuh baik secara kualitasnya maupun kuantitasnya Tuhan. Kami merindukannya Bapa. Tuhan memberkati gerejamu ini dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, sehingga gerejamu di tempat ini boleh berkembang maju Tuhan. Kami menyerahkan untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk ketua-ketua komisi, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa yang mungkin pada saat ini letih, lesu, tidak bergairah, tidak ada semangat, Tuhan berikan gairah kembali, Tuhan berikan semangat kembali, supaya mereka melayani Tuhan penuh dengan antusias, penuh dengan kegairahan daripada Tuhan. Tuhan menolong baik hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di tempat ini, kami sekuatkan. Baik Bapak Pendeta Emertus Joko Priatmo, baik juga para majelismu tempat ini, biarlah kau urapi Tuhan, kau sucikan, kau kuduskan ya Bapa, sehingga mereka semua boleh bergandengan tangan, seia sehati untuk
mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa, yang telah Tuhan percayakan kepada kami di tempat ini. Sekiranya ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh perpecahan, biarlah kami tolak, kami tangkap di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya menjelang mendekati Natal, banyak persoalan-persoalan yang dihadapi, banyak kesibukan-kesibukan yang dihadapi, bahkan waktu, tenaga, dana pun semua terkuras ya Bapak. Tapi kami percaya bahwa di balik semuanya itu Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupkan. Tolonglah ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami pada saat ini menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Begitu bangsa dan negara, Kota Jepara, Provinsi Jawa Tengah, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, berilah kepada kami kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami, baik yang ada di Kediri maupun ada di Bandung. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Begitu juga kami serahkan bangsa kami Tuhan, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan perjalanan hidup kami pada hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Bimbinglah kami, pimpinlah kami dengan kuasa daripada Tuhan. Sehingga setiap hari yang akan kami jalani, kami dapat jalani dengan penuh makna. Sehingga kami tidak melewati waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan sia-sia. Tetapi kami dapat mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menuntun dan memimpin langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada waktunya pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menuju kami, Engkau yang menegur kami, Engkau menasihati kami supaya kami berjalan tidak teramput oleh kekuatan kami, tidak teramput oleh keegoan kami, tidak teramput oleh pemikiran kami yang pendek ya Bapa, tetapi kami kembali rindu untuk kehidupan kami seiras senada dengan firman Tuhan di hari yang baru ini. Jadikan kami pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan mengikuti jalan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan sidang pengasihan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun mereka gereja yang mereka sebagai tempat mengabdi kepada Tuhan, sebagai tempat berbakti kepada Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi pribadi umat Allah yang takut akan Engkau, yang menghormati Engkau, yang memberi yang terbaik buat Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan guna kemuliaan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sangat jarang untuk memahami kata memuliakan nama Tuhan, tapi kami serahkan Roh Kudus Allah yang menjadi penolong dalam setiap umat Tuhan itu selalu hadir mengetuk hati setiap pengasihan-Mu yang belum memahami mengenai pemuliaan nama Tuhan, dan biarlah kehidupan mereka benar-benar berada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka temukan, apapun yang mereka syukuri, biarlah itu mereka sampaikan kepada Tuhan dan menikmati segala sesuatunya dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-Mu di Indonesia ini ya Bapa, dengan segala macam problema yang mereka alami, dijadikan mereka untuk berpengalaman dengan Tuhan, mengalami setiap peristiwa bersama dengan Tuhan, dan mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi, dan mereka merasakan bahwa Engkau ada dalam hidup mereka,
mereka pun ada di dalam Engkau. Kami juga menyerahkan kasih dan pengasihan-Mu KKI Pejangan ini, Bapa, Kau berkati, Kau lindungi, Kau sertai, supaya kehidupan sedang pengasihan-Mu ini di KKI Pejangan boleh merasakan bahwa kehadiran Allah itu sungguh nyata atas kehidupan mereka, dan biarlah mereka memberi yang terbaik buat Tuhan dan melakukan yang terbaik buat Engkau, ya Bapa. Sehingga kekuatan Tuhanlah yang menjadi dasar hidup mereka untuk melayani dan mengiring Tuhan, melayani dan mengikut Tuhan, melayani dan mengabdikan diri untuk Engkau. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga hamba Hana, keluarga Pak Kasmi, keluarga Mas Bagas, keluarga Mas Erik. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bu Indri, keluarga Pak Bumetro, Pak Siska, keluarga Pak Joko, keluarga Pak Santoso Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Mas Agus Riko. Kami berdoa buat keluarga Martin, keluarga Tambing, keluarga Bu Rusdan yang saat ini di Semarang. Kami juga berdoa buat keluarga Mbak Puji yang juga di Semarang, dan saat ini Mbak Puji sedang menikmati perjalanan ke Yerusalem, menikmati mission trip di sana bersama tim GKJ, ya Bapak, bersama Bapak Bambang Gurmosena. Biarlah Tuhan yang terus berkarya atas kehidupan Mbak Puji, dan Mbak Puji boleh menikmati sukacita di sana, ya Bapak, menikmati perjalanan kehidupanmu di sana, dan biarlah boleh merasakan betapa luar biasanya Allah berkarya di sana, dan biarlah Mbak Puji boleh menikmati sukacita, menikmati berkat Allah, menikmati penyertaan Allah, dan pulang nanti pun boleh mendapatkan sukacita dari surga itu. Saya berdoa juga buat keluarga Mbak Wendy, biarlah Tuhan menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang taat dan setia kepada Engkau, benar-benar memuliakan Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Kami menyerahkan keluarga anak-anaknya ke dalam tangan kasih-Mu. Saya berdoa juga Tuhan untuk keluarga Pak Hano, keluarga Mas Krisna, keluarga Mas Erik. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Agus Sandopo, keluarga Mas Andre, keluarga Bu Pindri. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Indarto. Kami berdoa buat keluarga Pak Wato, keluarga Mbak Evi, keluarga Pak Kiarto, keluarga Pak Parman, demikian juga Windiar di Semarang. Kami berdoa buat keluarga Pak Bukiran yang masih di Klaten, keluarga Pak Yusa. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Sudi, keluarga Mbak Cici. Kami berdoa pula buat keluarga Mbak Temi, keluarga Pak Kris, keluarga Pak Purwo, keluarga Pak Agung, keluarga Bu Eko, keluarga Bu Erna, keluarga Pak Doni, keluarga Pak Abbas, dan keluarga Bu Mewah. Biarlah Tuhan keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang hormat akan Engkau, menjadi keluarga yang mengkuduskan Engkau di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Jadikan mereka menjadi pribadi yang tidak egois, menjadi pribadi yang mau merefleksi diri, mau merenungkan apa yang telah terjadi. Semuanya itu adalah karya Allah, menguji setiap hati mereka, menyelidiki setiap hati mereka, apakah mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan atau hidup di dalam keegoan mereka. Oh, kami juga berdoa supaya sidang pengasihan ini Tuhan benar-benar menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, pribadi yang benar-benar mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga setiap langkah kehidupan mereka didasari takut dan hormat akan Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka hidup didasari takut, hormat, kudus di hadapan Tuhan, pasti mereka menghargai sesama, pasti mereka mengasihi sesama, pasti menerima segala kekurangan dan kelebihan sesamanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Ho, keluarga Pak Sugeng, keluarga Bu Pitono, keluarga Jien, keluarga Lala, kesehatan Pak Boy yang tetap kami serahkan dengan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga Bu Chandra, kesehatan Bu Chandra tetap kami serahkan dengan kasih Tuhan. Keluarga Pak Iwan yang di Jakarta, keluarga Tuhan Yesus, untuk keluarga
Mak Mei, keluarga Pak Handoko, keluarga Bu Halim, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Keluarga Cynthia, kami juga berdoa buat keluarga Ciin, keluarga Mak Yang, keluarga Bu Budi Karsono, keluarga Pak Agung Handoko, Pak Agung Air Mancur, keluarga Bu Sindiati, keluarga Pak Pinsu, kesehatan Pak Pinsu, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Bu Cindy, keluarga keluarga Pak Gondo, kesehatan Bu Gondo, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Keluarga Bu Giono, keluarga Mbak Is, ya Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Yusuf, keluarga Bu Upi, keluarga Mbak Maya, keluarga Mas Arbi, keluarga Pak Widi. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bu Sapuan dalam kesehatannya, kami serahkan kepada Engkau. Keluarga Bu Tabik Marpaung, keluarga Peter, kami serahkan juga keluarga Bu Ayu saat ini di Kudus bersama putrinya Bu Dina. Berdoa juga keluarga Bu Tanise yang masih ada di Jogja menikmati sukacita pernikahan saudaranya, ya Bapak. Kau berkati Pak Doni, Kau berkati keluarga Mbak Yesi, keluarga Mas Dendi. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Tris, keluarga Winda, keluarga Mas Ardi. Kami berdoa pula Tuhan keluarga Bula Sarus yang masih ditahi bersama putranya. Kami juga berdoa buat keluarga Tuhan Yesus untuk keluarga untuk keluarga Mak Menti, keluarga Pak Adi Pramoto, keluarga Pak Dian, keluarga Bukaran, keluarga Pak Anton, keluarga Pak Heru, keluarga Pak David, keluarga Pak Johan. Demikian juga kami berdoa buat keluarga Pak Mul, keluarga Bu Masodo, dan juga keluarga Pak Sabdono, keluarga Bu Arianto yang saat ini di Kudus bersama putrinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bu Parjo, keluarga Pak Mas Yusak yang di Tangerang. Kami juga berdoa keluarga Bu Elce, keluarga Pak Freddy, keluarga Pak Ari. Tuhan, demikian juga keluarga Pak Lianggono, keluarga Evelyn. Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang takut, hormat, dan mengasihi Engkau, sehingga mereka dalam perjalanan hidup mereka melangkahkan kaki kehidupan mereka yang pertama dengan menyerahkan totalitas hidup mereka, tubuh jiwa mereka kepada Engkau, dan mereka boleh menjadi pribadi jemaat Tuhan, umat Allah yang taat setia kepada Engkau, melakukan apa yang menjadi perintah Allah, dan tidak mengeraskan hati mereka dengan kekuatan mereka, dengan potensi mereka, dengan segala macam yang membuat mereka angkuh, yang membuat mereka merasa diri hebat, yang membuat mereka merasa diri tidak perlu dituntun, tidak perlu mendengar satu dengan yang lain. Oh Tuhan, ampuni. Kami menyerahkan sidang pengasihan ini menjadi pribadi, menjadi umat Allah yang benar-benar hidupnya tunduk akan Engkau, yang benar-benar kehidupannya mau dituntun, dibimbing oleh Engkau, sehingga mereka dalam refleksi kehidupan mereka sehari-hari melakukan segala sesuatu bukan dengan kekuatan mereka sendiri, bukan berbantah-bantahan, bukan berbalas-balasan, tetapi kehidupan mereka benar-benar memuliakan Tuhan, mengasihi Engkau, dan membiarkan kehidupannya menerima pimpinan dan bimbingan Tuhan. Hal yang tidak mudah, tapi kami berserahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya mereka adalah milik-Mu, dan mereka adalah kepunyaan Allah, dan Engkau Allah yang akan mengadakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga Buanti. Kami juga berdoa buat keluarga Bu Tuti, keluarga Pak Sarjono, keluarga Mbak Novi, kesehatan Bapak dan Ibu Sarjono tetap kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Keluarga Bu Kustini, keluarga Mbak Kami, keluarga Pak Wilson, dan pemuda-pemuda yang ada di rumah Pak Wilson, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bu Hasim, keluarga Pak Sumani, keluarga Pak Suradi, keluarga Pak Wahono, keluarga Pak Puji, keluarga Pak Pur, keluarga Pak Krismiadi, keluarga Pak
Pak Wandi, keluarga Pak Tri, keluarga Busi Pangestu, kesehatan Busi dalam usia selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, keluarga Pak Pangarso, keluarga Bukin. Oh Tuhan, jadikan keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang takut hormat, mengkuduskan Engkau di dalam segala langkah hidup mereka, tutur kata mereka, tingkah laku mereka, sehingga mereka bukan memandang sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka melakukan segala sesuatu karena mereka telah dilayani Tuhan, karena mereka telah lebih dulu diberkati oleh Tuhan, karena mereka lebih dulu ditolong oleh Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap pertemuan kehidupan mereka. Tuhan, kami menyerahkan sidang pengasihan PKM Pejangan ini semuanya, baik yang aktif maupun simpatisan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah perjalanan hidup mereka, berkatilah ke segala pergumulan hati mereka, dan biarlah mereka kembalikan semua kepada kemurahan Tuhan. Dan bimbinglah kami supaya jalan hidup kami berada di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah doa pagi selesai. Tuhan memberkati hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.